Nah, di sini apa yang dimaksud dengan sunnah? Hiya af'alun nabi wa aqwaluhu wa ma aqarra ghairahu alaih. Ya, gerak-gerik Rasulullah atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW dan ucapannya dan apa yang ditetapkan atas orang lain kepadanya. Atas. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian ijma. Apa ini maksud ijma? Huwa ittifaq mujtahidil ummah qaulan wa fi'lan wa taqriran ba'da wafatin Nabi SAW fi aslin ala ayyi amr. Yang dimaksud ijma adalah kesepakatan mujtahid ummah. Tahu mujtahid? Orang yang bisa mikir mazhab namanya mujtahid. Ya, beda antara mujtahid sama mujtahid. Pakai hak besar sama hak kecil lain. Kalau mujtahid orang bego. Kalau mujtahid orang yang berijtihad. Ya, dia menyimpulkan hukum dengan Quran dan hadis, berarti ini hukumnya begini. Ya, itu mujtahid namanya. Dia bisa mengambil istimbat hukum dengan pemahaman dia dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Mujtahid. Siapa yang terkenal sekarang? Mujtahid. 5. Imam Ja'far Shadiq, ya, mempunyai mazhab, ya, mazhab Syiah namanya. Isna Asyar, yang diakui 2, Ja'fari sama Zaidiyah, itu di Mesir sekarang. Kemudian dari ahli sunnah wal jamaah 4, Abu Hanifah, Maliki, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, Syafi'i, dan muridnya Ahmad bin Hanbal. Nah, ini yang masih kekal sampai sekarang. Dulu mazhab banyak, cuman banyak yang punah. Di antara mazhab Sufyan Ats-Tsauri ada dulu, tapi punah. Ya. Namanya itu mujtahid mutlak. Nah, nanti ada lagi mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab siapa? Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Rafi'i, ya, Imam Nawawi, Imam Suyuti, itu namanya mujtahid mazhab di bawahnya. Ya, kesepakatan mujtahid umat, ucapan dan tingkah laku atau ketetapan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa, dalam suatu perkara. Itu namanya ijma. Ya. Ini di zamannya Imam Ghazali, beliau berdiskusi dengan Imam Haramain, dengan ulama-ulama di zamannya, akhirnya didapatkan hasil kesepakatan hukum ini. Nah, itu bisa dipakai. Ya. Nah, kita tahunya dari mana? Dari kitab-kitab. Oh, nanti. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat selanjutnya, qiyas. Apa itu qiyas? Nah, secara istilah qiyas itu hamlu amrin ma'lumin ala mithlih li musawwati lahu fi illatin hukmih. Ya. Membawa sebuah perkara yang maklum, yang sama-sama diketahui dengan sepertinya, ya, karena kesamaan baginya dalam satu ilah hukum, ya. Seperti membawa tahrim, ya, kita mengharamkan membakar harta anak yatim. Membakar harta anak yatim hukumnya haram. Kenapa? Karena sama dengan memakan harta anak yatim. Kan yang diharamkan memakan anak yatim. Wala ta'kulu amwal, ya, yatim. Yatama, kan ada ayatnya itu kan. Berarti yang dimaksud haram bukan hanya memakan, secara hukum qiyas apa? Membakarnya juga, menenggelamkannya juga, mencuri. Ya. Itu namanya qiyas, hukum qiyas. Bijami'il itlaf, dengan seluruh cara pemusnahan apa saja.
Jangan kamu makan sesuatu yang harta anak yatim atau memakan di perut kamu harta anak yatim. Wala taqu fi butunikum nara, ya. Jangan kamu makan di perut kamu neraka api. Apa tuh makan api? Harta anak yatim, ya. Ala tahrim bijami atlif, dengan cara pemusnahan secara apapun. Fi kullin minhuma. Kemudian itu contoh kias. Contoh kias yang lain apa? Beras. Di zaman Rasul tidak ada beras, tidak makan beras. Ya. Zakatnya gandum, zakat kismis, zakat apa? Korma, kan itu makanannya Nabi itu. Nah, kita orang Indonesia makannya beras. Orang India makannya beras. Dilihat dari beberapa sisi, dia bisa mengenyangkan, dia bisa disimpan lama, maka dihukumkan kias. Oh, zakatnya beras sekian, itu hukum kias. Baik. Yang terakhir hukum syari, ya, hukum syariat. Selanjutnya bukan terakhir. Hukum syariat. Apa hukumnya mempelajari ilmu fikih? Apa? Wujubul aini fima tatawaqaf alaihi sihhatul ibadah. Nah, ada beberapa hukum, beberapa tingkatan. Yang pertama hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu. Sampai batasan mana? Sampai batasan sahnya ibadah kita. Tiap hari kita sholat nggak? Sholat, berarti wajib belajar sholat. Sebelum sholat ada bersuci nggak? Ada, berarti wajib belajar bersuci. Apa saja? Wudu, mandi junub, kalau nggak ada air tayamum. Belajar ini sebab sahnya sholat, berarti wajib. Setiap tahun puasa nggak Ramadan? Puasa, wajib belajar ilmu puasa. Zakat nggak fitrah? Zakat wajib belajar zakat fitrah. Nanti punya duit, udah punya ongkos bisa naik haji. Nah, sebelum punya ongkos haji belum wajib belajar haji. Ya kan, karena belum mau dipraktekkan. Pas ente punya ONH, wajib ente belajar tentang cara haji. Nah itu. Mau kawin, wajib belajar hukum bagaimana kawin, bagaimana sahnya kawin, apa saja yang dilarang dalam perkawinan, gitu. Ya, itu namanya fikih, dan itu namanya fardu ain dalam batasan itu. Wal muamalah, begitu juga muamalah, interaksi. Ente mau jualan, nggak boleh jualan di pasar, nggak boleh punya toko, nggak boleh buka toko sebelum tahu hukum jual beli dalam Islam. Bagaimana sahnya? Ada akad nggak penjual beli? Ada akad, ijab, ada qabul. Sama nikah. Saya beli ini baju beras dengan harga 1 karung 100.000 contohnya. Saya terima. Hukum Islam seperti itu. Nah sekarang yang jamak, yang udah tahu harganya gitu, itu namanya hukum apa? Apa namanya jual beli apa itu? Mu'atoh dalam bahasa Arab namanya bukan jual beli, mu'atoh. Mu'atoh tuh sesuatu yang sudah tahu. Naik angkot jauh atau dekat 4.000 atau 5.000. Ya, jauh dekat 5.000 atau 4.000. Itu udah sama. Nah, itu nggak usah pakai ijab kabul lagi. Ayo nih, beli permen, ya nggak? Itu nggak usah pakai ijab kabul lagi. Nah, itu namanya mu'atoh dalam Islam. Itu hukumnya fardu ain, ya, dalam sahnya ibadah, dalam sahnya muamalah, dan dalam sahnya hukum yang kedua fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kullu muhimin qasada tahassulah min ghairi ayyatabiru man fa'alah. Idza fa'ala ba'd sakata al-haraj 'anil baqin. Jika dilakukan oleh sebagian, maka gugur kewajiban yang lain, tanpa menentukan siapa yang harus melakukan itu. Itu namanya fardu kifayah. Kullu muhim, segala sesuatu perkara yang penting tanpa menentukan mana yang harus melakukannya, siapa yang harus melakukannya.
Itu namanya fardu kifayah. Nah, belajar ilmu fikih fardu kifayah dari batasan fima zada ala zalik, selebih daripada sahnya tadi. Selebih di atas dari atas sahnya ibadah, sahnya munakahah, sahnya muamalah, lebih dari itu berarti fardu kifayah. Dalam satu kampung ada orang yang sudah ngerti khutbah Jumat, ada yang ngerti mandiin jenazah, ada yang ngerti ngafanin jenazah, ada yang ngerti salatin jenazah, ada yang ngerti tata cara. Ini namanya fardu kifayah. Sampai batasan itu harus ada dalam setiap kelurahan lah, ya, satu kelurahan, ya enggak? Kalau tahlil bagaimana hukum tahlil? Mempelajari tahlil, kayak kemarin banyak orang meninggal sini, nggak ada yang bisa mempelajari tahlil. Itu namanya sunnah kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Apalagi sunnah kifayah, contoh yang lain, makan baca bismillah. Kalau kita makan berjamaah, yang dimaksud makan berjamaah itu satu nampan, piring besar, kita makan sama-sama, satu mimpin doa, itu namanya hukumnya mimpin doa, itu namanya hukumnya sunnah kifayah. Beda antara fardu kifayah sama sunnah kifayah. Terus apa lagi? Ya, sampai selebihnya dari itu sampai ila bulugil fatwa, sampai tingkatan orang bisa berfatwa. Ya, siapa yang bisa berfatwa? Mufti. Orang yang berfatwa namanya mufti. Nah, seperti ini sekarang di Kedaton atau Kesultanan Ternate ada muftinya, Al Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Nah, beliau diangkat mufti. Nggak sembarangan dia menentukan hukum beliau tuh. Ditimbang. Jatuhlah hukum fatwa Al Habib Abu Bakar. Ya. Kalau sekarang kita pakai apa? Di Indonesia rata-rata fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, MUI itu beberapa ulama kumpul menentukan hukum ini, hukum bank, hukum miras, hukum itu. Nah, yang baru vaksin. Vaksin apa? Ada babi, ada ini mungkin saya hukumnya wajib apa haram apa sunnah apa makruh apa. Ya, itu sampai tingkatan itu mempelajari hukum fikih sampai tingkatan fatwa itu hukumnya fardu kifayah. Selebihnya dari itu, sudah ada mufti tapi saya mau belajar juga ilmu itu. Ya, jadi 2 orang, jadi 3 orang sampai tak ada batas, maka hukumnya sunnah. Semakin banyak orang mengerti fikih, semakin sunnah. Ya, semakin banyak. Fima bazada selebih dari itu. Waqad asyara sahibu Zubat ila tilka qauli fa fardu ilmu sifati fardhi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardhi dinillah fid dawami kat-tuhri was salati was siyami. Maka fardu yang dimaksud fardu ain ilmu sifatil fardhi, ilmu yang bersifat pribadi yang setiap individu wajib mempelajarinya. Itu fardu ain namanya. Ma ilmi ma yahtajul muaddi, ya ilmu yang dibutuhkan untuk dilakukan. Seperti tadi, udah punya ongkos haji, wajib belajar. Itu fardu ain. Min fardhin fid dawami, ya, dalam kefarduan agama Allah yang terus-menerus dilakukan. Katuhri seperti bersuci, was salati seperti salat, was siyami dan puasa. Wal bai' lil muhtaj tabayyu, begitu juga jual beli bagi orang yang membutuhkan jual beli. Wa zahil ahkam fis sana'i, dan hukum secara garis besar, ya, dalam melakukannya. Apalagi yang fardu ain, wa ilmu da'in di qulubil mufsidi, dan wajib juga mempelajari ilmu untuk mengobati hati yang rusak. Apa tuh hati yang rusak? Kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi, seperti bangga diri, ujub, ya, ujub, bangga dirinya berilmu, bangga dirinya kaya, dan bangga dirinya punya jabatan. Ini hatinya rusak, karena ada kebanggaan.
Bagaimana mempelajarinya? Mempelajari untuk mengobati itu hukumnya fardu ain. Ya. Wal kibri, contoh yang lain apa? Selain bangga, kibir, sombong. Sombong juga harus dipelajari. Bagaimana mengobatin sombong? Bagaimana menghilangkan sombong? Ini disebut dengan ilmu tasawuf. Berarti hukum ilmu tasawuf apa hukumnya? Fardu ain juga. Wadail hasadi, dan obat hasud. Tahu hasud? Dengki, iri. Ya. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Nah, tetangganya beli tempat tidur baru, dia yang nggak bisa tidur. Nah, enggak? Nah, itu namanya hasad. Ya. Kita diperintahkan berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung jadi orang yang hasud jika dia dengki, mau melakukan kejahatan. Ya. Jadi hasud ada tingkatan bertingkat-tingkat, ada tingkatan ringan, menengah dan parah. Kalau parah itu apa? Sampai dia doti-doti itu parah itu. Wah, tokonya tetangganya laku, akhirnya dia datang ke dukun. Bagaimana tuh supaya dia nggak maju tuh, supaya takut. Ya? Akhirnya datang ke dukun. Itu terjadi. Saya punya sepupu di Solo tuh. Kok toko kamu tutup terus? Padahal nggak tutup. Kelihatan sama orang kayaknya tutup. Itu ilmu setan, ditilep mata orang. Ya? Hampir jahatan, hampir tingkatan itu. Nah, ini harus dipelajari. Dari keimanannya harus diperbaiki, dan ilmunya, cara mengobatinya harus dipelajari. Fardu apa? Fardu ain. Wa ma siwa hadza min al-ahkam fardu kifayatin 'ala al-anami, dan selain itu hukumnya fardu kifayah. Ya, yaitu setiap perkara yang penting dituju menghasilkannya tanpa menentukan siapa yang melakukannya. Satu kampung nih, siapa yang wajib? Ente bisa mandiin ente. Oh, ini lagi ente lagi darurat, siapa nih? Ya enggak, harus ada penggantinya. Ya enggak gitu. Ini lagi kebetulan lagi sakit atau lagi musafir, siapa? Nah, itu makanya. Ka'amrin ma'rufin wa nahyi munkari wa iyyadun nahya lam yu'athiri. Contoh yang paling gampang, amar ma'ruf. Apa hukumnya amar ma'ruf? Fardu kifayah. Ya. Orang ceramah, dakwah, hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, dosa satu kampung. Tidak ada yang ceramah, menasihati orang, memerintahkan kebaikan, tidak ada yang mencegah kemungkaran, dosa satu kampung. Ya. Walaupun larangan tersebut tidak ada bekasnya, tidak ada efek. Dakwah sana sini, dakwah sana sini, tetap aja masyarakatnya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, anjing-anjing, gue. Ceramah-ceramah, ustadz ceramah, dia nggak peduli. Nggak pengaruh, walaupun itu telah menggugurkan kewajiban si orang sekampung tadi. Ceramah tentang korupsi, begini, disampaikan. Walaupun tidak berubah, tetap yang korupsi tetap korupsi, yang minum tetap minum, yang berzina tetap berzina. Walaupun, jadi jangan ada pikiran, percuma gue ceramah juga nggak ngaruh. Jangan bilang seperti itu. Kenapa? Karena fungsinya dakwah menggugurkan kewajiban masyarakat yang tidak bisa dakwah. Itu satu, itu Allah tidak akan mengazab sebuah kampung selama amar ma'ruf disampaikan, nahi mungkar disampaikan. Kalau sudah tidak ada yang menyampaikan, hancur. Allah kasih al-bala ya'um la salih wa la talih, dan balanya merata, tidak pandang bulu, mau soleh ataupun toleh. Kebalikan soleh adalah toleh. Hancur, semua kena. Oh, ini Habib, enggak. Oh, ini kiai, ini ustaz, enggak. Kalau udah enggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, ketika dia datang dia sikat semuanya. Nah, itu fungsi daripada
Amar ma'ruf. Jadi hukumnya fardu kifayah. Kemudian nisbat. Nah, sandarannya ilmu ini kemana? Nisbatnya ilmu fikih ini ila sairil ulum, kepada seluruh ilmu. Dia nyambung kebanyakan. Nah, al-mughayyaratu laha, yaitu yang merubah nanti. Ya. Apa keutamaannya? Fadlnya, keutamaannya fauqanuhu ala sairil ulum. Dia di atas seluruh ilmu. Mengungguli seluruh ilmu. Ya. Siapa peletaknya? Siapa penemunya? A'immatul mujtahidun, para imam-imam yang berijtihad. Ya, dulu kita ikut aja Nabi Muhammad langsung. Seolah-olah dia ngerti Quran, seolah-olah dia ngerti hadis, seolah-olah dia ngerti ijma. Nggak bisa, nggak semua orang dikasih itu. Ya, ada sebagian orang. Makanya imam-imam itu mau menyelamatkan umat di bawahnya, kita generasi selanjutnya ini. Kalau nggak ada imam-imam itu, wah bisa kacau deh. Orang semua nafsirin Quran, hadis, kacau. Ya.